Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gunawan 7300 Pak Gunawan Cihuy. Ini saya sedang proses penggantian dan pemasangan di tembok penggantian power inverter dari ukuran 1000 watt ke 2000 watt. Ini. Nah, ini mesti ganti menjadi 2000 watt. Nah, masalahnya ini, baut yang menempel di tembok itu ternyata tidak pas ya. Ini yang baru saya beli, menggantikan yang ini karena wattnya sebetulnya ini watt 1000 cukup, cuma saya kurang puas, saya mau ganti ke 2000 watt. Kenapa saya ganti 2000 watt? Karena sebelumnya saya menggunakan yang ini juga, tapi model lama. Merek apa aja boleh ya, cuma ini kebetulan mereknya sama, saya beli ini 2000 watt, cuma ini sudah rusak. Kipasnya, fan-nya jebol. Kemudian saya pasang kipas eksternal dari CPU, fan-nya ini dari CPU komputer saya ambil, saya pasang di power inverter, ternyata rusak juga. Jadi yang menyebabkan kerusakan adalah karena kelebihan beban pada trafo bagian dalam. Jadi ini ada 3 trafo di dalamnya. Trafo kecil, dia overheat, panas, kemudian rusak. Dan saya mau ganti dengan yang 2000 watt. Yang 1000 watt ini digunakan untuk 2 televisi ukuran ini ya. Yang 1000 watt itu sudah kuat menggunakan 2 televisi ukuran 32 inci. Nah, seperti ini kuat, ini menggunakan televisi 32 inci pada power inverter 1000 watt. Ini saya tes dulu ya, saya hidupkan, ininya nyala, saya ulang, matikan dulu. Nah, ini mati, ini terhubung ke kabel ini ke stop kontak. Ini nyala nih indikatornya. Kalau ini bawa, ini sudah saya rakit ke power inverter. Kalau yang dari PLN yang ini beda jalur. Jadi saya buat saluran kabel tersendiri. Kalau ini dari PLN, kalau ini dari power inverter dari aki. Oke, ini saya nyalakan. Ini colokan televisi. Ya, ini colokan televisi. Nah, nih colokan televisi ke atas nih. Ini televisinya nih. Nanti lampunya nyala nih. Oke, saya coba. Tek, ini nyala. Ini nyala. Nah, tuh. Oke, saya pencet, saya hidupkan televisinya. Oke, merek tidak jadi masalah ya. Yang penting ini ukurannya ini 32 inci, ternyata kuat. Aduh, saya kecilkan dulu. Oke, saya matikan ya. Jadi ini juga saya matikan pada inverternya. Oke, sekarang proses penggantian. Berarti saya harus ngebor saluran baru harus ngebor apa nih namanya nih, baut baru ke tembok menggunakan bor listrik. Ini mata bornya mata bor 5 ini. Oke, tapi sebelumnya ini saya copot dulu nih. Ini yang ada, nah seperti ini nih. Ada positif negatifnya, jangan sampai beradu karena ini positif negatif di sini. Nih, di sini. Ini terhubung dengan aki. Jadi harus pelan-pelan. Oke, saya coba. Ada 2 kabel. Satu positif, satu negatif. Jangan beradu, kalau beradu nanti akinya bisa meledak. Ya, ini yang positif nih. Sudah saya copot. Kemudian yang negatif. Nah, ini. Kelihatan nggak? Nah, ini kedua kabel nih menuju ke aki. Akinya itu aki VRLA,
bukan aki kering ya, tapi aki VRLA. Aki VRLA itu di atasnya aki kering. Jadi kalau aki kering misalnya 1 juta, maka aki VRLA itu bisa 1,5, 2 juta, bahkan ada yang 2,5 juta aki VRLA nya. Saya menggunakan aki yang ukuran 70 ampere. Oke, ini positif negatif jangan sampai beradu, kita pisahkan dulu. Kemudian masih capot. Aduh. Nih. Power inverter. Copot dulu. Ini bautnya tidak pas dengan power inverter yang bentar. Nih, yang ini nggak pas, colok. Nah, ininya nih, tuh. Penampangnya ke temboknya tidak pas, jadi harus dicopot. Harus hati-hati. Terus pastikan juga temboknya tidak, nah ini masih bagus ya, temboknya tidak jebol ya, jadi temboknya harus kuat. Ini masih bagus nih, tuh, buat cadangan aja. Ini kipasnya, fan-nya ya, ini menarik udara keluar, jadi kotorannya keluar semua nih lewat sini. Oke, ini saya taruh dulu. Sekarang saya coba memasang ini. Nah, ini berada di sebelah sini ya, sebelah kanan, karena memang akinya berada di sebelah kanan kabelnya. Jadi pemasangannya saya begini. Wah, balik. Udah nggak apa-apa, pemasangannya saya begini. Yang penting colokan tidak terbalik. Kalau pemasangan mah boleh. Saya bersihin dulu. Temboknya kotor karena fan udaranya. Satu di sini colokan. Ya, satu lagi di sebelah kanan. Ada lagi di bawah. Ini sebelumnya saya tandain dulu biar nggak lari. Waduh, rapat juga nih ternyata ya. Ternyata repot. Ini perbandingannya tuh. Tuh perbandingannya tuh. Kelihatan nggak tuh ya? Nah, tuh perbandingannya. Oke. Kita rangkai. Saya tandain dulu pakai, ini udah ada lubang satu. Kita pasang dulu bautnya biar nggak lari. Pasang satu dulu untuk memastikan tegak tidaknya. Nah, itu udah tegak itu. Pasang satu lagi juga cukup sebetulnya. Jadi nggak perlu 4. Satu lagi di sini deh. Tandain pakai spidol. Satu di atas, satu di bawah. Bentar. Yang atas padahal ngegantung doang, ini kuat ya. Oke, yang bawah pakai spidol 2 lah, 1. Itu lagi sini. Nah, saya bor dulu ya. Ini saya keluarkan, cabut dulu. Waduh. Oke, apa 4 sekalian? Boleh lah, 4 sekalian lah. Biar nggak ulak balik kita kerjanya sekaligus. Kerja tuh sekali, mantap. Nggak ulak balik. Ada lagi di sini nih, ada lagi nih. Dah. Oke, sekarang kita bor. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf suaranya. Audionya audio. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kipas saya matiin dulu kipasnya. Audionya ya, audio. Oh.
satu lagi. Kayaknya cukup. Seberapa dalam ya? Udah. Panas bro. Oke. Sekarang nyalain kipas dulu, panas. Karena ini posisinya di dalam kamar inverternya. Saya pasang dulu visor. Tok. Visornya dipasang. Kayaknya ukurannya terlalu kecil ini saya buat. Harusnya pakai mata yang ukuran 6 ini, tapi saya bawanya yang 4. Satu lagi. Bisa gak ya? Tes dulu pakai apa nih, baut. Oh, masuk bos. Ini juga masuk. Tinggal satu lagi. Ini ada 4 sisi, yang satu udah bawaan dari awalnya. Apa kegunaan inverter? Nanti kalau ada waktu saya kupas. Waduh, susah masuknya. Oh, pecah. Plastiknya pecah. Oke, cukup kayaknya nih. Yang penting dia bisa gigit. Oke, kita pasang. Nah, ini kan tadi kabel positif negatifnya dari kanan nih. Berarti taruhnya di sebelah sini, sebelah kanan. Jangan begini, tapi begini, karena mendekatkan dengan aki. Ini kebalik, ini nggak apa-apa lah. Cuma indikator doang. Nanti di sini juga ada lampu LED indikator berapa tegangan pada aki dan ampernya mungkin. Kita lihat saja nantilah. Satu, dua, aduh, melenceng. Ini langsung saya kencangkan saja deh, tapi yang sebelah kanan nggak kena ini. Dapatnya dulu ya, penting gigit ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Selesai. Kuat ya. Ini pastikan on off nya. Kita off kan dulu, off. Kemudian kabel output dari inverter. Ya ini kabelnya kabel mata 3. Kalau nggak punya ya beli aja di material boleh, tukang instalasi listrik boleh. Tapi yang jelas ini ada tulisannya 10 ampere. Kenapa 10 ampere? Karena memang settingan dari sininya, settingan dari inverternya memang kabel 3. Yang lama juga nih, yang 1000 watt. Nih, yang 1000 watt. Yang 1000 watt itu settingan kabel keluarnya itu memang ada 3. Ya. Ada 3. Dan settingan dari ini kan settingan output dari inverter. Kalau ini settingan kabel mata 3 nya. 3 kutub, positif, negatif, netral. Nah, ini memiliki, kelihatan nggak tuh? Memiliki ampere sebesar 10
Nah tuh 10 ampere. Kabel komputer kadang-kadang pakai ini, kabel gosokan pakai ini juga kadang-kadang. Nah yang pasti adalah kabel AC. Kabel AC pakai model seperti ini, model mata 3. Aduh, kita masukkan dulu. Wow, susah bro, ntar bisa masuk nggak bisa keluar ini paten ini kayaknya. Paten maklum masih baru. Aduh. Cukup ya, nanti nyabutnya agak susah nih, tapi harus ditahan ini, penampang dari inverternya harus ditahan. Oke, ini kita coba on off nya. Ya belum nyala karena belum disambungkan ini kabel positif negatifnya. Oke, konektor positif negatif kita lepas dulu, pindah posisi mungkin ya. Pindah posisi ke sebelah kanan. Nah, wah nggak kelihatan ya, bagian bawahnya nggak kelihatan. Gimana kayaknya nih? Nah kurang lebih seperti ini. Ini ada positif warna merah dan negatif warna hitam. Positif merah, negatif hitam. Nanti dihubungkannya melalui ini nih, kabel aki nih, dari aki. Nggak boleh beradu, kalau beradu konslet akinya bisa kebakar. Jadi dua kabel ini nih, kabel hitam dan apa nih, biru, ini kebetulan kabelnya kabel PLN, kabel biasa, kabel NYM ya, kabel NYM. Dihubungkan ke sini, masukin. Oke, sekarang saya rangkai dulu. Harus hati-hati. Dari atas mungkin bisa ya, saya naikkan dulu ya ini. Tripodnya saya naikkan dulu. Kalau ini posisi di kamar, di tempat tidur, jadi agak sempit. Saya putar dulu kamera. Udah diputar dulu, dan tinggi juga masih sempit bro. Aduh, nyangkut ke sini nih, nyangkut ke kaki apa nih, kaki TV. Putar posisi yang enak. Nah ini cukup lah ya. Wih, nyangkut. Cukup deh ya. Oke. Merek tidak jadi masalah. Semakin mahal semakin baik, semakin bagus. Merahnya saya cabut dulu. Ini ada baut ya, ini nanti saja bautnya terakhir ya. Ini konektor pada kabel negatif warna hitam. Bentar. Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim, jangan sampai beradu. Pastikan ini inverternya nih sudah mati di sebelah sini, sudah off. Perlu diketahui ini pada pemasangan pertama pasti nanti keluar percikan api, karena itu dari aki menuju inverter ini. Di sini ada, di dalamnya ada trafo, dia menyimpan tenaga, menyimpan energi, jadi dia sedikit keluar api. Begitu positif negatifnya langsung menyentuh, karena ada trafonya, dia menyimpan energi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang hitam ke hitam ya, ini ya. Yang hitam ke hitam dulu, harus hati-hati karena ini bisa konslet. Positif negatif warna hitam. Sekarang positif nih, jadi jangan langsung dipasang, tapi di track digituin dulu, kenain ke kutub warna merah ini, track biar keluar apinya sedikit agar menyimpan ke
trafonya supaya tidak kaget, jadi truk gitu dulu. Tuh. Nah, udah tadi udah keluar api sedikit, jadi dia menyimpan sedikit ke trafo agar tidak kaget kitanya, supaya nggak kaget jadi truk jadi dulu. Ini padahal cuma 12 volt di sini, 12 volt dari aki. Gimana yang 220 itu langsung jelas, mantap. Oke, kita kencangkan, selesai. Udah cukup kencang. Sekarang kita nyalakan. Oke, kita mundurkan tripodnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini terhubung ke sini. Ini lampu indikatornya nyala. Kemudian ini ke lampu ke TV. Kita naikkan sedikit. Nah, nanti TV-nya di sini ada nyala indikator. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. On off-nya ada sebelah kiri dan ini ada indikatornya nanti. Oke. Saya matikan dulu ya. Ini udah nyala nih. Lampu indikatornya udah nyala. Bawaan dari sini. Stop kontak. Oke, kita matikan dulu. Nanti sini ada suara. Nah, itu untuk tester pada fan, pada kipas. Biar kedengeran, saya ulangi. Saya matiin dulu. Nih, dengerin ya, dengerin baik-baik nih. Ada suara gitu. Nah, itu suara dari kipas. Apabila dia terlalu panas atau overheat, maka kipas di sebelah mana ya? Oh, sebelah sini, sebelah kanan. Nah, ini ada lubangnya. Nah, ini akan muter mengeluarkan angin panas dari trafo yang ada di dalam. Oke, saya ulangi lagi, saya matikan tester. Hidupkan. Oke, sudah cakep ya. Ini 13,5 volt. Tegangan normal pada aki adalah 12 volt. Kenapa ini 13,5? Karena memang aki itu memiliki energi up dan energi down. Energi up itu untuk menyimpan energi maksimal pada aki selaku baterai penyimpan energi. Dan tegangan yang dikeluarkan dari inverter ini adalah 220 volt dan siap dioperasikan ke sini nih, ke tegangan kita sehari-hari dalam penggunaan energi kita, televisi, kipas angin ya, yang nggak berat-berat. Ini pernah diuji coba juga saya ke pompa air sanyo. Nggak kuat sanyonya, tidak kuat memutar dinamonya. Kasihan ininya bisa jebol inverter karena memang tidak cocok untuk arus yang menggunakan kumparan lilitan tembaga maupun timah ataupun lilitan lah, nggak cocok. Saya nyalain kipas dulu, kipasnya panas. Oke, ini udah nyala ya nih. Saya matikan dulu deh biar jelas. Nyalakan. Udah nyala. Ulang biar puas. Mati. Ayo mati. Mati nih. Ini kebetulan ya TV LED kan dalamnya ada trafo internal ya. Nah, udah mati ya. Oke, saya nyalakan ya. Saya nyalakan di sini. Ininya ikut nyala. Stop kontak mengalirkan energi ke televisi standby-nya nyala. 1 2 3 nyala. Oke, ini saya nyalakan. Nanti ini tegangannya akan turun, tegangan pada aki. Ini tegangan aki, ini tegangan keluaran, input output. Nyalain TV dulu. Nah, ini tegangannya sudah turun 13,3
volt. Tegangan pada aki turun, yang ini tegangan pada tegangan keluaran. TV-nya udah nyala tuh. Oke, sama seperti listrik yang PLN, kalau MCB-nya diturunkan maka otomatis listrik turun. Nah, ini sama nih, kalau saya matikan nih otomatis mati juga. Oke, saya matikan dulu ya. Ini saya matikan, TV-nya ikut mati, ininya mati juga. Apa stop kontaknya, indikator stop kontak. 1 2 3. Tuh, gitu. Nyalain lagi. Jadi ini berguna untuk apabila mati listrik, saya punya energi cadangan dari aki. Ini ada kipas angin nih kebetulan. Tuh kipas anginnya tuh. Kipas angin saya cabut ya. Kipas angin ini nih kabelnya nih dari PLN, tapi nih sama pindahin ke sini. Inverter. Agak goyang-goyang. Ini harus dipaksa muter. Karena memang tegangannya itu berasal dari aki, jadi tidak stabil seperti PLN nih, dari aki, dari inverter ya, dari aki dan inverter. Kenapa ini saya gunakan? Karena untuk pertama menghemat energi. Kenapa menghemat energi? Karena saya menggunakan panel surya di atas Ethernet rumah. Yang kedua, apabila mati lampu, saya punya energi cadangan. Terutama ini kipas, kalau malam mati lampu kadang-kadang rewel. Si itu biasa mantan pacar. Rewel, panas banget rumah, nggak ada listrik. Ya udah, saya buat inverter aja. TV juga nggak ada. Ya nih, TV udah ada, masuk semua ke sini. Tenaga aki yang dipergunakan di-outputkan dengan inverter. Apabila ingin hemat energi, itu sebaiknya menggunakan panel surya atau solar panel. Kegunaannya ya untuk alih fungsi energi dari penggunaan PLN dan untuk menghemat energi di daerah-daerah terpencil seperti Papua, Kalimantan, yang jauh dari pelosok dan jauh dari kabel PLN, kabel listrik. Mereka menggunakan panel surya sebagai energi utamanya. Karena Indonesia itu banyak menyerap energi dari matahari. Sebetulnya bukan hanya dari panel surya, tapi kalau ada generator atau genset yang berasal dari air terjun, itu bisa dipergunakan, dan bisa dipergunakan juga dialihfungsikan kepada inverter kalau ada generator yang berasal dari air terjun atau sungai yang mengalir deras, itu bisa. Tapi kalau saya lebih suka pakai inverter dan panel surya. Oke, dari saya sekian dulu. Oh ya, kalau ada yang bertanya ini apa, ini apa, nah, ini saya jelaskan dulu. Ini adalah ini penguat sinyal 3G 4G. Karena di tempat saya itu sinyalnya agak susah, maka saya perlu penguat sinyal. Dan ternyata itu tak jauh dari rumah saya itu setahun yang lalu malah ada pemancar repeater dari salah satu provider ini ya, pulsa gitu. Jadi enak. Tapi ini tetap saya pergunakan. Ini saya pergunakan penguat sinyal nih, harganya 1,5 juta. Di luar sana, di luar rumah itu ada antena. Nah, ini antena outputnya. Ini menangkap. Nah, ini nih, dari sini ke sini. Ini keluar rumah ke mana ya? Ke depan teras lah, depan teras. Ini menangkap sinyal. Kemudian di dalam ruangan ini penguat sinyal di dalam rumahnya. Ini antena. Ini ada uplink, ada downlinknya. Kebaca gitu. Nah, ini
next episode lah, next video. Oke, dari saya sekian dulu. Tegangan kembali lagi ke 13,5 volt karena saya menggunakan aki VRLA, aki yang cukup stabil untuk panel surya. Oke, saya hidupkan dulu TV-nya. Apakah menurun? Ya, menurun ya. Jadi 13,2. TV-nya nyala. Saya besarkan volumenya. Oke, itu 13,3 input, 220 output. Voltase tegangan saya matikan. Apakah sama? Dia pasti akan naik kembali ke posisi stabilitasnya. Tapi ini bukan 13,5 lagi. Kenapa 13,5 nya tidak ada? Nah, antara 13,5 dan 13,4 karena ini saya pergunakan dari inverter ke kipas angin tuh. Nih, lumayan kan, menghemat energi, menghemat pengeluaran tiap bulan nih. Dan ini kesini penguat sinyal. Oke, dari saya sekian dulu mengenai panel surya dan aki VRLA. Itu nanti saja di video selanjutnya karena saya harus merangkai dulu itu. Terima kasih yang belum like dan subscribe, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.